Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Bom Bom di siaran Solata BM2 Apologet. Ya, baik terlambat ya. Biasanya Pak Bom mulai jam 8 atau jam 6 atau jam 7. Karena kita biasanya ada ngobrol ya. Ngobrol bareng Solata itu yang bikin. Harus Pak Bom istirahat 1 jam. Karena apa? Ya, harus jaga kondisi ya, tubuh. Robot aja bisa capek, mobil aja bisa isi bensin ya, apa kita manusia. Oke, shalom semua. Malam hari ini Pak Bomo membawa judul menyembah Allah yang benar. Nanti Pak Bomo jelaskan sedikit ada Trinitas, sedikit aja. Nanti Trinitasnya Pak Bomo bikin mungkin sekitar khotbahnya 1,5 jam ya. Ya kalau mau tanya Trinitas nanti Pak Bomo jelaskan sekalian. Tapi untuk malam ini belum bisa ya. Supaya yang Abdul ini sadar. Ya pertama-tama salam dulu buat teman-teman semua yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pencinta Solata BM2, semua pencinta Pak Bom, yang mana dari Sabang sampai Merauke, dari Papua Barat, Papua, Maluku, Ternate, Kepulauan Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Pulau Madura, Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa mana lah? Jawa Barat, Jakarta, Bekasi, Banten, semua. Dan Sumatera, Pulau Kalimantan, semua ya. Kita Solata BM2, Tuhan Yesus berkati. Dan warga Indonesia yang ada berada di Amerika Serikat, ada Ibu Meta, Gerbang Kasih, Ibu Ika, terus Ibu Elita, Pak Raja Daud yang udah lama nggak masuk ya. Kemudian teman-teman di Eropa, ada Pak Opung Barat, ada Ibu Budi Hartiningsi di Swedia, ada Ibu Inge di Belanda, terus Ibu apa ya di Denmark ya? Oh ya, Ine di Denmark atau Kanada? Denmark atau Kanada lah. Ine. Nah, kemudian teman-teman yang ada di Ellen di Hong Kong, Ibu Vicky di Macau, Ibu Nina di Taiwan mewakili. Korea Selatan belum ada ya masuk ya. Terima kasih banyak buat Ibu Nakayama, Pak Maula di Malaysia, Ibu Ina di Malaysia, Shalom, Ibu Nakayama, apa kabar? Malaysia ya. Kemudian siapa? Ya teman-teman semua yang ada di seluruh dunia, Australia. Terus terima kasih buat Federica, George Edwards Matupang, Pak Charlie, ya Pak Charlie ini yang selalu setia ya dari Solata BM2, Pak Julius di Irlandia, Bu Heni, atau di mana Hong Kong ya, Pak Krisis Kuskiatmain, atau di mana Hong Kong atau di mana. Makasih Pak, terus Ibu Ria, Ibu Sinaga, Pak Imade di Bali, saya ingin ke sana tapi belum bisa ya. Shalom Pak Made. Salam sejahtera bagi keluarga semua ya. Keluarga sehat-sehat, amin amin. Terus Pak Otowong, ya Pak Otowong shalom, selamat malam. Terus Pak Ati, Pak Santoso, Pak Sibarani, Pak Siagian, Pak Simanu Khalid, Simamora, Bu Titi, Sejawati, Binsar Sadala, pokoknya teman-teman semua. Ya, semua yang ada ya di grup Solata BM2, terima kasih banyak. Malam ini Pak Bawa mungkin khotbah nggak terlalu banyak ya,
karena waktu Pak Bomom akan ambil supaya kita tahu menyembah Allah itu dari mana. Tuhan sudah kasih tegaskan bahwa kita menyembah Allah dari mana. Asalnya itu dari mana. Pusat pemberitaan firman. Kabar gembira itu dari mana. Oke, kita bersatu dalam doa. Haleluya. Saya percaya di malam hari ini, yang sakit pasti akan disembuhkan. Saya percaya. Dalam nama Yesus. Pecinta Solat BM2 yang mendengarkan siaran malam hari ini, saya percaya ada kuasa, bilur-bilur, kuasa Roh Kudus, dan anak Tuhan yang berseru dan meminta, meskipun dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau dia iman dengan percaya, hari ini dia sakit, dia disembuhkan. Kemudian kepada anak-anak Tuhan yang jauh daripada Tuhan, saya pastikan, malam hari ini pasti banyak orang yang bertobat dan memuji dan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan akan mengambil dia. Tuhan akan memilih dia. Mari kita bersatu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, kami anak-anak-Mu di malam hari ini Tuhan, tak henti-hentinya datang kepadamu dan mengucap syukur dan merendahkan diri berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, dari malam hingga pagi hari Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami dari segala kuasa roh-roh jahat. Hingga saat ini Tuhan kami boleh bernapas tanpa kekurangan satupun Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan, umur panjang, berkat perlindungan. Hingga boleh bernapas, hingga saat ini masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Bapa, Engkau telah berkati kami, telah membangunkan kami, hingga kami boleh pergi, bekerja, dan melangkahkan kaki Tuhan, sesuai kehendak-Mu Tuhan. Di mana kaki kami telah menginjak Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, dan memberkati kami. Baik itu pekerjaan yang Engkau telah berikan kepada kami di dalam dunia ini Tuhan. Baik sebagai pegawai pemerintahan, pegawai swasta, TNI Polri, guru, suster, dokter, bidan, pegawai pasar, pedagang, tukang ojek, supir taksi, tukang sapu, pekerjaan swasta apapun sampai tingkat yang rendah. Tuhan, Engkau selalu menjaga kami dan memberkati kami. Dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kami menafkahi keluarga kami. Tuhan, tuntun kami Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu selalu merendahkan diri dan berlaku jujur dan takut akan Engkau Tuhan. Kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Lawatlah kami Tuhan, biar kehidupan kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa, kami anak-anak-Mu selalu mengucap syukur, karena Engkau selalu memberikan kami kesehatan, segalanya Engkau berikan kepada kami. Bapa, di malam hari ini kami berdoa Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang malam hari ini mengalami tubuh lemah, merasa sakit, ataupun diikat oleh kuasa kegelapan, roh-roh jahat. Dalam nama Yesus, malam ini kuasa yang mengalami kuasa kegelapan, kami thinking dalam nama Yesus, kami usir, keluar dalam nama Yesus. Bapa, kami percaya dengan kuasa bilberung, kuasa Roh Kudus-Mu, anak-anak-Mu yang di malam hari ini Tuhan, yang mengalami tubuh lemah, sakit karena penyakit, baik itu diikat oleh ikatan iblis. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu memohon Tuhan, kami semua yang hadir di malam hari ini, kami berseru kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya, melalui siaran Solata BM2 ini, jarak tidak bisa memisahkan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya,
Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuasa-Mu ada di mana-mana. Meskipun kami sangat jauh, tapi jamahan Roh Kudus-Mu ada pada anak-anak yang mengharapkan dan penuh kasih, ingin kasih-Mu Tuhan. Jamah mereka Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah ada sukacita di dalam anak-anak-Mu dan mengalami mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada hingga saat ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan. Malam hari ini semua akan bersaksi. Yang sakit akan sembuh. Yang belum percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan yakin dan percaya Engkaulah Tuhan satu-satunya. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Jamah mereka semua Bapa. Biarlah domba-domba yang hilang kembali kepadamu Tuhan. Bukanlah selumbar mata di hadapan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan. Malam hari ini banyak yang bertobat. Kami percaya Tuhan. Bapa, terima kasih banyak. Anak-anak-Mu yang di malam hari ini, baik di dalam negeri, di daerah, di pelosok dimanapun, di seluruh dunia, yang belum menerima berkat-Mu Tuhan. Belum mencicipi sesuap nasi. Tuhan, Kau berkati mereka dengan cara-Mu Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Berkatnya juga, berkat-Mu Tuhan. Kenyangkan mereka. Bapa, kami percaya Tuhan. Di malam hari ini, mujizat terjadi. Kami semua yang hadir di malam hari ini Tuhan, akan menyaksikan satu persatu pengakuan anak-anak-Mu mengalami mujizat-mujizat. Bapa, hamba yakin dan percaya anak-Mu yang dulu jauh daripadamu, Engkau telah pakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau perintahkan dan Engkau memberikan hamba-Mu ini 3 ekor ikan Tuhan. Hamba yakin dan percaya melalui lawatan-Mu Tuhan, hamba-Mu telah dipakai oleh Engkau Tuhan untuk mencari anak-anak-Mu yang jauh daripadamu. Hamba yakin dan percaya malam hari ini mereka akan kembali. Mereka akan mendengar suara-Mu Tuhan. Karena anak-anak Tuhan mendengar, anak-anak domba mengenal suara-Mu Tuhan. Kami percaya. Bapa, berkati siaran kami ini Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang membantu dalam pelayanan Solata BM2. Baik secara materi, maupun membantu dalam pelayanan Tuhan. Kau berkati Tuhan. Saudara-saudara kami yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu. Dan Engkau juga berkati tangan-tangan yang membantu Tuhan. Kau ganti berlipat-lipat sesuai dengan apa yang mereka peroleh Tuhan. Berikanlah mereka berkat Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan. Anak-anak-Mu yang di malam hari ini, baik mereka bekerja, mengalami permasalahan dalam perekonomian, karena suatu yang lagi membuming sekarang ini Tuhan, penyakit corona yang sementara merajalela, sehingga perekonomian anak-anak-Mu mulai merosot. Tapi Tuhan, kami percaya dengan janji-Mu Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami selalu mengandalkan Engkau. Engkau selalu melihat kita, memelihara kami, menjaga kami. Tuhan selalu melindungi kami. Bapa,
Hamba-Mu mohon Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bapak, kami semua akan membaca sebagian firman kebenaran. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni atas kesalahan kami, baik dosa kami yang kami lakukan secara sengaja kepada saudara kami maupun tidak sengaja. Terlebih-lebih kami tidak mengikuti dan melanggar dan berbuat dosa kepadamu Tuhan dan tidak berkenan. Ampuni akan kesalahan kami Tuhan. Ampunilah dosa kami. Kuduskan kami, sucikan kami, penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menerima berkat firman kebenaran-Mu. Biarlah boleh kami menabur kepada saudara-saudara kami benih-benih firman-Mu Tuhan, benih-benih rohani. Biar ada sukacita dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Jaga kami Tuhan. Berkati siaran ini. Peralatan yang kami pakai, jaringan internet, Kau lancarkan Tuhan. Biarlah kami di malam hari ini, kami boleh mendengar secara langsung atau secara ulang. Kami menerima dengan sukacita. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua telah mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Malam hari ini Pak Bomom akan mengambil dari kitab Keluaran 20 ayat 3. Ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini makna hanya sedikit. Jangan ada padamu Allah lain, kecil. Tapi saya bingung kadang-kadang ya. Bagaimana dia bisa mengartikan kata-kata yang begitu banyak, ribuan ayat. Satu garis saja dia mengerti. Orang tidak mengerti. Pikirannya itu Allah sama, Elohim sama. Tidak ada. Ini dalam 10 hukum perintah Allah, dalam hukum Taurat. Tuhan tidak mau menyamakan dirinya, jangan menyembah Allah lain. Jangan menyembah Baal. Memang ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa, karena dia berkuasa di langit juga. Karena memang sudah dibuang ke dalam dunia. Dia bisa berbuat apa-apa, ada kuasa-kuasanya. Tuhan izinkan. Nanti kita lihat. Di sini poin yang malam hari ini kita bahas adalah menyembah. Poin yang malam hari ini. Menyembah Allah yang benar. Harus kita tahu menyembah Allah itu yang benar mana. Jangan menyembah yang kita tidak tahu. Yang tidak pernah kita merasakan. Jamahan Roh Kudus. Jamahan bagaimana kita nggak pernah rasakan. Banyak orang bilang, saya percaya. Kalau Anda mendapatkan uang berkat, belum tentu itu Tuhan. Karena iblis pun bisa kasih Anda kekayaan. Bisa. Kata menyembah, sembah Allah yang benar. Jangan sampai kita berpikir bahwa, seperti anak orang-orang sekarang ya bilang, nama Yudaisme apa ya, bawa-bawa nama Yudaisme baru nggak mengerti Elohim apa, Yahweh apa. Nah. Orang Kristen itu harus tahu. Di dalam Alkitab itu ada tulisannya ya, di akhir ada T-U-H-N yang besar, ada T besar, U-H-N kecil. Kalau T-H-U-N itu yang besar itu Yahweh. Kalau kecil apa? Nah, itu Adonai. Kenapa bisa begitu? Nanti sebentar kita jelaskan. Nah,
Kata menyembah berarti harus menyembah Tuhan yang benar. Kenapa harus demikian? Kita harus tahu firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak mungkin Tuhan yang benar itu dia mau menipu. Dia bisa berkata bahwa hari ini kau sembah saya, besok nanti saya pindah ke tempat lain. Bukan, Elohim begitu, bukan janji mau tipu-tipu. Kalau Tuhan sudah bilang, hari ini saya kasih firman kepada satu, tidak mungkin mau kedua. Istri kita saja kalau kita mau duakan saja dia cemburu. Dia marah. Apalagi Tuhan. Kamu duakan. Berapa kali saya berikan ya. Ini ada pertanyaan, jadi banyak pertanyaan mengenai menyembah Allah yang benar itu dari mana. Tuhan tidak pernah menjanjikan firman-Nya kepada keturunan Ishak langsung memberikan kepada lain. Tidak ada. Perjanjian itu ya dan amin. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Coba saja kita lihat menyembah Allah yang benar. Kata menyembah. Coba contohnya kita buka Wahyu ya. Wahyu. Dari ke sini dulu. Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Perhatikan, menyembah. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba sama dengan engkau. Dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Di sini kalau kita lihat kutip di dalam Matius 4 ayat 10. Pada waktu Yesus dicobai iblis. Sehingga Tuhan Yesus berkata. Coba kita lihat dalam Matius 10. Perhatikan ini Matius 10 ya. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis. Perhatikan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini kita lihat di sini bahwa Yesus mengutip dari Ulangan 6 ayat 4. Pengakuan iman orang Israel, Shema, itu dalam Ulangan 6 ayat 4. Tuhan Allah kita itu Esa. Tapi di sini Tuhan Yesus berkata apa? Dan menambah kata. Perhatikan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah. Perhatikan. Hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di sini Yesus selalu mengatakan hanya kepada Dia, kata Dia. Coba perhatikan pada waktu Yesus berbicara kepada orang ahli Taurat. Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, mikir, ya, dulu, kamu akan mati dalam dosa. Di Yohanes 9 ayat 37, kamu ingin tahu Dia? Akulah Dia yang kamu menyembah, kamu sembah. Perhatikan Yohanes 9 ayat 37. Dan selanjutnya. Berarti siapa Dia? Banyak. Yesus mau disembah, Yesus sudah disembah sama murid-muridnya. Yesus disembah. Siapa bilang Yesus tidak pernah disembah oleh murid-muridnya? Ya. Yesus itu disembah oleh murid-muridnya. Tapi apakah Yesus menolak? Tidak. Yesus tidak pernah menolak. Pada waktu Yesus masih bersama dengan murid-muridnya di dalam perahu, badai, Yesus menghardik.
Murid-muridnya melihat dia. Di dalam Matius 14 ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Orang-orang yang ada di perahu. Murid-muridnya. Sesungguhnya engkau anak Allah. Menyembah. Pada waktu Yesus mati dan bangkit, Yesus bertemu dengan murid-muridnya. Mereka mendekati Yesus dan mereka menyembah. Apakah Yesus menolak? Yesus menolak? Mereka memeluk Tuhan Yesus. Punya kaki. Memeluk dan menyembah. Kakinya dipeluk. Apakah dia bukan Allah? Apakah dia bukan firman? Tidak ada satu nabi pun yang bisa berkata, akulah dia. Tidak ada firman Tuhan diberikan kepada bangsa lain. Tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Nabi kok ada? Tidak ada. Siapa mau bilang nabi ada di luar bangsa Israel? Tidak ada. Ini Yitzhak ini bikin kacau. Kalau memang dia mau nama kitab Taurat, silakan kita buka Ulangan 6 ayat 13 sampai 15. Yitzhak, kau nonton, kau dengar Pak Bomo Yitzhak. Kau jangan bikin printer ya, kitab Taurat. Ya. Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Perhatikan. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Yahweh. Kepada dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya harus engkau bersumpah. Ini firman Tuhan turun ke Nabi Musa. Berarti harus menyembah kepada Elohim yang benar. Tuhan yang benar. Yahweh yang benar. Bukan Allah-Allah lain. Kita perhatikan. Ayat 14. Jangan kamu mengikuti Allah lain atau ilah-ilah lain. Perhatikan. Dari antara ilah bangsa-bangsa sekelilingimu. Pak Bomo sudah berapa kali kasih contoh. Ini Israel. Di sekeliling ini bangsa apa? Ada Mesir, Kuwait, Arab Saudi, ada Iran, Irak, Yordania. Jangan engkau mengikuti ilah lain sekelilingi bangsa. Nggak paham lagi. Kita Taurat palsu lagi. Satu kali kau ikut saya ke Israel baru berteriak di tembok situ ya. Kau nggak pulang ke Indonesia. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu. Supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau. Sehingga ia memunahkan engkau dari muka bumi. Malam ini Pak, jangan tanya-tanya Pak Bomong lagi ya. Tanya penjelasan. Allah yang benar yang mana. Sudah jelas firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Tidak ada bangsa lain yang mau diberikan. Bangsa mana? Tanyalah, bangsa inilah. Firman Tuhan kepada inilah. Allah yang benar dari mana? Firman Tuhan diberikan kepada siapa? Di dalam 2 Tawarik 6 ayat 6, di situ jelas tempat kediaman Tuhan, Tuhan sendiri yang memilih. Inilah tempat kediamanku. Baru mau di mana lagi? Mau pindah lagi? Kita buka dalam 2 Tawarik 6 ayat 6.
Menyembah Allah itu yang benar dari mana? Bukan di luar lagi. 2 Tawari 6 ayat 6. Tetapi kemudian aku itu Tuhan, aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku. Hello, kediaman namaku. Kami semua anak-anak Kristen yang memuji Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tempatnya dari mana? Yerusalem. Oh, Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Haleluya. Kok tidak ada dibilang, oh Amerika, oh Jerman? Bukan. Firman Tuhan tidak diberikan kepada mereka. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku, dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Apakah setelah Daud mati, Raja Daud mati habis itu pindah? Aneh-aneh aja loh. Kita perhatikan dalam Keluaran 20 ayat 23. Keluaran 20 ayat 3. Ya, 23. Janganlah kamu membuat di sampingku. Perhatikan. Janganlah kamu membuat di sampingku ilah perak, juga ilah emas. Janganlah kamu buat bagiku. Kami orang Kristen tidak pernah menyembah. Lihat barang itu, gambar kami, oh di otak kami ada gambar, oh ini di otak ini. Bukan. Yohanes 4 ayat 24. Kami menyembah Allah itu roh. Kami menyembah dalam roh dan kebenaran. Orang Kristen berdoa tidak melihat muka Yesus. Kita bilang, oh begini. Oh ini patungnya. Tidak. Saudara kami dari Katolik bikin patung itu bukan apa. Cuma sebagai gambaran bahwa oh ini pernah, ini Tuhan. Bukan mukanya apa, bukan. Salib, dipaku ke salib begini gambar Tuhan Yesus. Bukan, itu supaya kita mengingatkan bahwa pernah dalam firman Allah dalam rupa manusia dia turun ke dalam dunia, menebus dosa kita. Makanya kita orang Kristen melihat salib, patung Tuhan Yesus, itu pernah dosa kita dipaku di situ. Ya, jangan persepsi bahwa orang Kristen menyembah berhala. Tidak ada. Anda di kadang memframing bilang kami menyembah bikin bentuk inilah, bukan ya. Salah ya. Jadi Anda jangan coba-coba sembarang. Kita tidak bikin bentuk itu terus kita menyembah dia cium-cium. Tidak. Itulah firman yang turun ke dalam dunia dalam rupa manusia. Sehingga kami itu berkenan dalam arti kami itu melihat, oh ini pernah firman turun dari rupa manusia. Bukan kami mau menyembah. Kami semua orang Kristen itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan yang membuat ini baru kita begini-begini. Oh tidak. Ya. Minta maaf. Bukan kita ke sana mau cium-cium, terus barang ini kita cium, hapus dosa. Bukan. Salah ya, kalau Anda framing, salah ya. Gak ada. Kami menyembah Tuhan tuh dalam roh dan kebenaran. Bukan buat satu, bikin satu. Baru Elohim yang kami sembah itu bukan Elohim dari luar Israel. Kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21. Kita buka di Raja-Raja. Satu Raja-Raja 18
ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Perhatikan, kalau Tuhan itu Allah, ikutlah Dia. Dan kalau Baal, ikutlah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, ini sudah jelas Nabi Elia sudah tekankan. Kalau Allah ikut. Kalau Baal itu siapa? Baal adalah dewa. Apakah dia bisa berbuat apa-apa? Bisa, dia berkuasa. Tapi tidak maha kuasa. Dia memberi hujan, dia memberi kesuburan. Karena Baal itu punya istri itu kalau nggak salah namanya itu Asitoret ya. Kalau Pak Bobo baca-baca itu Asitoret. Dewi Asitoret. Dewi kesuburan. Dia bisa berbuat, bisa. Siapa yang tidak bisa? Setan juga punya kuasa. Dia bisa bikin orang aneh-aneh, bisa bikin sakit, gila. Bisa. Tapi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, barang itu tidak bisa kena kita. Nah, makanya Nabi Elia berkata bahwa sembahlah Allah yang benar atau Baal. Cuma dua pilihan saja. Anda mau sembah Tuhan yang benar atau Baal. Orang Kristen ada pengakuan pengakuan iman. Orang Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa alik langit dan bumi. Orang Israel dalam Ulangan 6 ayat 4. Itu sema mereka. Dan firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa lain. Kalau kita mengutip, orang mengatakan kitab Mazmur, menyempurna kitab Mazmur. Apa yang disempurnakan? Apa yang disempurnakan? Mazmur atau Sabur? Dia tidak baca Mazmur yang ke belakang terakhir, 147. Kita perhatikan. Kalau apa yang mau sempurnakan? Mazmur 147. Ayat yang ke-19 dan 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Apa yang mau disempurnakan dari kitab Mazmur? Firman Tuhan jelas, hanya kepada bangsa-bangsa Israel, keturunan Yakub. Firman Tuhan dari mana lagi? Kalau mau lihat di Raja-Raja, kita lihat dalam 2 Raja-Raja. Kita para nabi. Kita buku di 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja. Ayat 15. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, Elisanya nabi, setelah Elia. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Tidak ada Allah selain di Israel. Firman Tuhan dari Israel. Kejadian semua dari Israel. Pusat di mana? Di Israel. Nubuatan-nubuatan semua dari Israel. Baru mau dari mana?
Israel adalah anak apa? Anak sulung. Yesus adalah anak tunggal Allah. Israel anak sulung. Apa mau ngarang? Ayatnya di mana? Kita buka di Keluaran. Anak sulung berarti apa? Ya, Keluaran ya. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Apakah firman Tuhan mau diberikan kepada bungsu? Anak bungsu yang mana? Nggak ada. Harta warisan tetap diberikan kepada anak yang tua dulu. Anak yang tua demokrasi, kesedepan baru mikir. Kita buka dalam 1 Tawarik 22. Satu Tawarik 22 ayat 10. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Dan dialah ini kecil ya. Sudah nama orang, nama raja. Sebentar kita lanjut ya. Yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengukuhkan tahta kerajaannya di atas Israel sampai selama-lamanya. Bahasa Indonesia sudah jelas, sampai selama-lamanya. Ada kata nanti, besok berubah, selama-lamanya sampai dunia ini berakhir. Aneh-aneh aja nih orang-orang ini. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang pemerintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Apakah ada nabi di luar Israel? Tidak. Ya, tidak. Apakah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub mau memberikan mencabut? Aneh-aneh aja. Apakah Elohim Abraham bisa mengutuk anak-anaknya yang tidak melakukan sabat jadi kera dan babi? Aneh aja. Bingung saya. Saya udah periksa itu dalam kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, 5 kitab. Yang hanya melanggar dihukum mati. Tidak ada dikutuk jadi kera dan babi. Aneh-aneh aja. Coba satu kali nanti ikut kita ya, dan Palidara rombongan Sholat Tabem 2, nanti kita akan kasih tahu. Baru Anda ikut, biar kita tanggung. Tapi nanti pulangnya nanti kalau Anda berteriak ke sana, kami kasih orang penerjemah. Tadi Bapak ada kasih tahu, Pak Bobom, mana orang sana ngerti bahasa Indonesia? Nanti kasih penerjemah lah. Kita sewa penerjemah, baru nanti bicara sama orang Israel. Berani nggak kau berteriak di situ? Bapak Abraham pernah dibakar. Berteriak di tembok ratapan. Kau nggak pulang ke Indonesia. Bapak Abraham keturunannya pernah dikutuk jadi kera dan babi. Aneh-aneh aja. Kalau kita baca firman-firman, Anda punya sendiri. Jangan kecampur-campur dengan firman Tuhan dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ini Ishak dari nama Ishak, ngarang aja. Apa itu kata menyembah Tuhan? Kalau kita mau lihat kejadian-kejadian semua, firman Tuhan hanya diberikan kepada Israel. Kita perhatikan di sini. Di dalam Ulangan 7 ayat 6. Kita buka. Ulangan 7 ayat 6. Menyembah Elohim. Elohim yang benar dari mana? Perhatikan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan.
Hello, firman Tuhan hanya diberikan kepada nabi-nabi Israel, umat yang kudus, keturunan Yakub, Ishak, bukan Ismail. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Apakah Anda menjadi anak kesayangan di rumah senang nggak? Senang. Apakah umat kesayangan di rumah ada 2, 3, 4, 5? Pasti bapak-bapak dan ibu-ibu jangan menyangkal. Jangan membohong. Di antara anak Anda mungkin ada 10 anak atau 8. Minta maaf ya. Ya, 5. Contoh aja 3 anak. Pasti ada yang Anda lebih sayangi, pasti. Bukan salah Anda. Itu memang sudah ada dari dulu ya sudah. Ulangan 7 ayat 6. Ya, di sini ditekankan ada 2 kali. Umat kesayangan. Coba kita lihat lagi Ulangan 14. 2 kali dalam firman Tuhan. Ulangan 14 lagi. Nabi Musa menulis, apakah Anda mau berubah lagi? Ishak? Saya tahu Anda pasti mendengar saya. Kalau Anda punya ilmu Alkitab, kitab Taurat masih belum, jangan Anda kupas-kupas Alkitab kami. Kita perhatikan. Di dalam Ulangan 14 ayat yang kedua. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa-bangsa di atas muka bumi. Apakah bumi ini datar? Bumi bulat. Yesaya 40 ayat 22. Bumi datar, oh takut apa? Kalau bulat, air laut takut jatuh ya? Ada-ada aja. Enggak lah. Bumi itu bulat, bukan datar. Umat siapa yang diberkati? Oh haleluya, Yesus dasar. Jadi kita harus menyembah Allah itu yang benar. Allah yang mana? Kita buka dalam 1 Korintus. 1 Korintus 8. Haleluya. Yesus dasar. 1 Korintus 8. Ayat 5 hingga yang ke-6. Perhatikan. Ya. Perhatikan. Di sini tulisan di situ, saudara yang semua yang mungkin menulis sekarang, ada menulis. Ya, dan punya Alkitab di samping, perhatikan. Sebab sungguh pun ada apa dengan disebut Allah, A kecil, ada tanda kutip di atas dua-dua. Baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah. Allah ya, ilah. Yesaya 14 ayat 12, mereka dibuang dari langit. Efesus 2 ayat 2, mereka mempunyai kerajaan udara. Siapa bilang iblis tidak punya kerajaan udara? Dia berterbang. Iblis di udara. Sudah tertulis. Iya, dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan. Perhatikan, T kecil, U kecil, HN, tanda kutip ya semua. Yang demikian, perhatikan ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Apakah ada orang lain selain kami yang berdoa Bapa? Cuma saya pikir kami saja. Orang Israel mengatakan Bapa. Kami juga orang Kristen mengatakan Bapa. Tidak menyebut lain. Sebentar saya sampaikan. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia hidup
Dia kita hidup. Perhatikan. Mau baca ulang ya, biar jelas. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Demikian firman Tuhan. Kalau kita mau lihat kadang ribut masalah ehad. Ehad itu adalah, dia bukan satu tunggal. Belajar baik-baik. Ehad itu, contoh dalam Kejadian 1 ayat yang kelima. Jadilah pagi, jadilah petang, jadilah pagi. Ini dua. Tapi ini satu. Hari pertama. Contoh sapu lidi, dia banyak, jadikan satu, sapu lidi, satu. Tapi lidinya banyak. Kalau yahid, ya boleh itu tunggal. Contoh, anak tunggal hanya Ishak. Kejadian 17. Tunggal. Ehad itu bukan satu aja, tidak. Ini memang satu, tapi dia terdiri dari beberapa jenis. Kalau kita bicara Trinitas nanti ya. Nanti kalau bicara Trinitas gampang. Oh nanti Pak Bomo jelaskan masalah Trinitas. Nantilah ada waktu. Kalau kita bicara ehad dalam Kejadian 1 ayat 5. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang. Dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dalam Kejadian 22 ayat 2, kita buka. Kejadian 22, jadi tidak sama ya, yahid dan ehad, tidak sama. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Anak yang tunggal. Anak yang tunggal. Makanya tadi Pak Bomo ambil kutip dari 1 Korintus. Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Oh, katanya Tuhannya Kristen 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus 1. Aku dan Bapa satu, Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yohanes 17 ayat 5. Bapa permuliakan aku sebelum dunia ini ada. Aku telah ada sejak zaman purbakala, sebelum dunia purbakala. Ada lagi teman sebelah katakan apa? Aku juga ada pada zaman tahun 45. Otak bicara sakit. Gak pernah sekolah baik-baik. Emangnya ada? Anda tahu? Coba. Kejadian apa yang terjadi tahun 1945? Anda sudah ada? Enak aja loh. Aneh-aneh orang-orang ya. Firman Tuhan itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Nabi tidak ada di luar Israel, nggak ada. Apa mujizatnya? Nggak ada, ngarang-ngarang aja. Firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel, bangsa yang terkemuka di dunia, bangsa yang sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat, kitab para nabi. Memang mereka keras kepala, bangsa yang keras kepala. Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 22. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari mana?
Bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu di Amerika kah? Di Eropa kah? Kita menyembah Tuhan yang kita kenal, keselamatan dari bangsa Yahudi. Oh Yerusalem. Saya kalau menyanyi lagu itu, saya tuh kadang menangis. Menangis apa? Rindu. Yerusalem kedua tuh kayak di Firdaus. Yerusalem tuh ada di sana. Dan tiap hari orang mau perang-perang, tapi dia pun negara ke sana tidak perang-perang. Kok tanya aman kok? Bagaimana mau tidak aman? Mereka diberkati. Dalam Yesaya 27 ayat 6. Bangsa yang diberkati. Keturunan Yakub akan berakar. Teknologi belum ada, mereka sudah punya. Senjata laser belum ada di dunia, mereka sudah punya. Bukan senjata yang pakai kayu, batu, lempar, tak. Bangsa yang terkemuka. Ada lagi bilang inilah, beginilah, beginilah. Yang kita sekarang pakai StreamYard, YouTube apa? Emangnya anak-anak dari pohon kurma, Yesus lahir di bawah pohon kurma? Ini aneh aja. Kami semua menyembah, kami tahu Allah yang benar dari mana. Orang Kristen tidak perlu mau menyembah Tuhan, mau bersembahyang berdoa, ambil ke sana, ambil ke sini. Bila perlu belum mandi juga, lagi kotor juga, pas kebetulan, pas hari itu dalam keadaan terpaksa, mau duduk di samping kah, di kursi kah, di mobil kah, di pesawat begini kah. Kejadian yang sangat sudah parah memang hari itu. Mungkin di pesawat bagaimana kah? Orang Kristen mati langsung kerjaan surga. Makanya kalau ada apa-apa terjadi langsung berdoa. Bapak kuserahkan nyawa. Ya. Saya tahu Bapak, saya akan ada di kerjaan surga bersama-sama Bapak di surga. Amin. Ayat banyak. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Korintus, banyak ayat. Wahyu 14 ayat 13, Lukas 9 ayat 6, Filipi 1 ayat 21, banyak ayat. 2 Korintus 5 ayat 1, banyak ayat. Firman Tuhan hanya dipercayakan kepada siapa? Kita buka dalam Roma 3. Roma 3 ayat 2. Banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kepada siapa? Halo? Bangsa Yahudi, bukan di luar Israel. Bukan ya. Kadang-kadang orang bilang di luar Israel. Aduh. Emangnya Tuhan kita Allah yang pendusta? Bukan pendusta. Keselamatan, untuk itu kita menyembah Tuhan yang benar, kita harus tahu. Orang kalau berpikir bahwa, itu masa bodoh, ini begini. Ya memang dalam firman Tuhan sudah sampaikan. Karena memang tidak ada zaman Roh Kudus, memang mereka nggak ada. Coba kita lihat ya, orang-orang begini yang tidak pernah mengakui ya. Mereka anggap suatu kebodohan. Perhatikan. Ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetap ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Orang yang tidak mau menerima kebenaran, kalau keras kepala, keras tempur, tidak mau belajar firman Tuhan, itu sudah palsu, sudah. Kalau ditanya, mana aslinya? Tahu. Di mana-mana itu barang palsu pasti ke belakangan.
Itu sudah rubah-rubah. Mana buktinya? Tahu. Contoh. Apa ya? Polpek. Ini pasti ada yang punya produk. Kalau orang manipulasi pasti polpeknya jelek. Aneh-aneh aja ya. Sudah jelas bahwa bangsa pilihan itu bangsa apa? Israel. Jadi kalau orang tidak tahu apa-apa, lebih baik jangan berlagak tahu. Karena di dalam 1 Timotius 6 ayat 4, orang jangan berlagak tahu. Itulah orang-orang yang berlagak tahu. Tidak tahu apa-apa, tidak pernah keluar dari Indonesia, tidak pernah ke Israel, injak tanah Israel. Habis itu sudah klaim-klaim. Kayak nama ini, Doni Tanin, aneh-aneh aja. Klaim-klaim sana, ke sini, kemari, ke sana. Coba, saya tantang Anda. Nanti sudah saya suruh anak-anak pengusaha-pengusaha yang ada di Becita Sulawesi Bendu, baru kita ajak Anda ke sana. Gratis. Nanti ada Tuhan yang tanggung. Baru kau berteriak bahwa kita ambil penerjemah bahasa Indonesia. Misalnya apa namanya di sana, guide ya. Yang pegang-pegang senjata, ada senjata. Baru kau berteriak, Bapak Abraham dibakar, pernah dibakar. Berani. Orang Israel kalau melanggar sabat dikutuk jadi kera dan babi. Berani nggak? Aneh-aneh aja. Orang Kristen, hamba Tuhan, semua mendidik orang tidak bisa di luar Alkitab. Tidak bisa kita menambah, tidak bisa kita mengurangi. Karena 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan kepada kami untuk mendidik dan mengajar. Tidak bisa. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan tidak boleh engkau tambah-tambah mengurangi. Nandar lagi bala Yesus kawin. Kau ketemu saya langsung kau ngomong. Jangan tambah-tambah. Jangan kau tambah-tambah nandar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pak Bobon pernah bahas masalah ini ya. Menyembah Tuhan di mana yang benar. Tidak ada keselamatan di luar bangsa Israel. Anda tidak menyembah Allah yang benar, orang yang membawa firman Tuhan yang benar. Selesai. Siap-siap antri di Gehenna, halaman neraka. Siap-siap. Tinggal nama A, masuk. B, C, D, E, plum. Banyak orang menyangka jalan itu lurus, tapi ujungnya mau. Amsal 14. Banyak orang disangka jalan ini lurus, atau ujungnya mau. Tapi Yesus sudah katakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Baru? Ada lagi sekarang mulai lagi bikin Yesus punya umat apa yang tadi bilang ya? Kulit apa? Kutan ya, kita nih, saya nggak ngerti. Ya itulah, kalau Pak Bomo anggap macam ajaran iblis tuh ya, saya nggak terlalu pusing ya. Barang yang aneh-aneh dia bikin-bikinnya. Karena udah nggak ada yang mereka mau bahas. Sudah terjawab semua oleh apologet Kristen. Ya, kau mungkin dulu berkuar-kuar, makanya saya bilang, kalau Anda mau berdebat, ya cari orang berdebat, tapi kalau Anda mau ingin berdiskusi, di sini tempat. Anda bilang, kami mau bertanya, tidak bisa sanggah. Kau mau sanggah apa kalau kau tidak memahami? Kau saja punya kitab sendiri, kau nggak memahami, ditanya, sanggah. Paling bagus tuh kau ikut saya nanti ke Israel, baru kau berteriak di situ. Bapak Abraham pernah dibakar, berteriak. Orang Israel kalau melanggar sabat dikutuk, jadi kera dan babi. Coba. Kalau kepala kau tidak dikasih dengan AK-47, ya. Dalam Bilangan 32, 15 ayat 32 hingga yang ke-35. Bilangan 15 ayat 32 hingga yang ke-35. Ya. Di situ sudah jelas.
Ya, sudah jelas. Sabat itu kalau bangsa Israel yang melanggar sabat, itu bukan dikutuk jadi kera dan babi. Aneh-aneh aja. Saya itu pertama nggak percaya loh. Setelah teman-teman saya cicak killer, palidara, kasih tahu bapak-bapak baru tahu. Kami ini abad Tuhan kan tidak tahu barang begitu. Karena kami di gereja tidak pernah khotbah ajaran yang lain. PNK, ngapain? Kami khotbah itu hanya khotbah firman Tuhan, ya dan amin. Tidak ada mau khotbah-khotbah yang lain. Ngapain? Ada yang bilang dijatuh hukuman mati lah kalau tidak mau sabar. Tidak ada mau dikutuk, aduh aneh-aneh, bikin takut aja. Kalau Anda ke Israel itu nggak pulang-pulang, saya jamin itu. Demikian firman Tuhan, semoga damai sejahtera bagi kita, kasih karunia Tuhan Yesus, biar kita semua menjadi anak-anak yang diberkati. Dan malam ini saya percaya dengan pembelajaran dari firman Tuhan, anak-anak Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 menjadi manusia ciptaan baru. Saya yakin dan percaya. Dan Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya saya gangguan biasa. Pak Bomom punya peralatan di studio, biasanya ada gangguan-gangguannya. Haleluya. Tuhan Yesus dasar. Amin, saudara-saudara.